Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Kemurahan-Mu begitu besar yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami jemaat-Mu sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kami sudah meninggikan nama-Mu yang kudus Tuhan. Kini saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lawat setiap kami yang hadir, dan lawat setiap kami yang ada di rumah Tuhan. Biarlah firman-Mu yang mengubah hidup kami. Firman-Mu mengubah hati kami. Firman-Mu mengubah pola pikir kami Tuhan. Firman-Mu selalu menuntun kami ke arah yang lebih bagus, yang lebih baik. Sehingga semakin hari kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Ampuni pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami, maupun lewat pemikiran kami yang tidak menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Masih ingat saya? Masih kenal saya? Siapa coba? Siapa? Effendi Usman. Ya, walaupun hitam tapi manis. Kalau putih nanti cepat kotor. Yang saya hormati Bapak Gembala di tempat ini, penetua-penetua gereja, dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, dan yang ada di rumah. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari, yang akan kita dengar ini sering kita lihat, sering kita dengar, dan sering kita baca. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah firman Tuhan ini melekat di hati dan pikiran kita? Apakah firman Tuhan yang akan kita bacakan sore hari ini, yang kita dengar sore hari ini, itu sering kita hidupkan? Itu ada dalam hati dan pikiran kita? Atau firman Tuhan hanya ada di dalam buku, hanya ada di dalam kitab? Kita hanya sekedar baca, tapi firman Tuhan itu tidak bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita baca sekedar baca, tapi tidak pernah kita hidupkan firman Tuhan ini. Saudaraku, ketika kita tidak pernah menghidupkan firman Tuhan, maka orang tidak bisa melihat firman yang hidup di dalam diri kita. Maka dari itu, ayo, firman Tuhan yang setiap hari kita baca, Tuhan ingin kita renungkan, setelah itu Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Lukas 10, ayat yang ke-1. Satu perikop itu nanti Bapak Ibu baca semua, tapi pada sore hari ini kita akan baca beberapa ayat saja. Nanti kita akan lihat kemana Tuhan akan mengarahkan kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dan membaca firman Tuhan sore hari ini dengan cara pandang yang berbeda. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Saudaraku, di dalam Lukas 10 ini, istilah 70 murid yang lain ini mengacu pada kenyataan bahwa ini bukan termasuk yang ke-12. Jadi Tuhan Yesus punya murid dalam beberapa lapis kedekatan, istilah saya. Di dalam Alkitab memang tidak ada, tetapi kita para hamba Tuhan mengerti dan memahami bahwa kedekatan, ada beberapa lapis kedekatan antara murid dan Yesus pada waktu itu. Kita akan lanjutkan. Yang paling dekat dengan Tuhan itu namanya siapa? Yohanes. Yang sampai berani nyandar di dada Tuhannya. Ini merupakan orang atau murid yang paling dekat dengan Tuhan. Dia punya kedekatan yang luar biasa dan dibuktikan ketika Yesus di kayu salib, yang lain bubar semua. Yohanes menemani Yesus bersama dengan Maria, saudaraku. Lalu kelompok setelah itu ada ditambah 2 orang lagi. Ada namanya Petrus
dan ada namanya Yakobus. Tiga orang ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sering sekali muncul ketika Yesus sedang sendirian. Ketika di Gunung Tabor dalam gunung kemuliaan, melihat akan Tuhan, berubah dalam kemuliaannya, bertemu dengan Musa dan Elia. Juga yang diajak cuma tiga orang ini. Di Taman Getsemani, waktu dia berdoa sampai bercucuran darah Bapak Ibu, tiga orang ini yang diajak. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tapi dari tiga orang ini, Yohanes yang paling dekat dengan Yesus. Sampai punya istilah murid yang dikasihi. Murid yang dikasihi itu adalah Yohanes. Nah, saudaraku, saya gara-gara sering di YouTube para pecinta channel Injil Habaget. Saudaraku semuanya, para jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik. Setelah itu ada 3. Setelah itu ada 12 kelompok. Yang 12, lalu kemudian setelah itu ada 70 murid. Ada 70 murid. Jadi kalau kita menggambarkan, ini sebetulnya bukan kelompok yang paling dekat dengan Tuhan secara jiwa pada waktu itu. Ini justru 70 kelompok ini, 70 murid ini tergolong kelompok yang agak jauh dengan Yesus, karena tidak tergolong dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 12. Nah, di Lukas ini Yesus mengutus murid yang secara jiwa pada waktu itu jauh dengan dia. Ayo kita melihat, saya akan bacakan lagi Bapak Ibu. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kita berhenti dulu di sini. Kata mengutus ke tempat, ke kota yang hendak dikunjunginya, kata hendak itu artinya belum. Misalnya, saya hendak makan, artinya saya belum makan tetapi saya mau makan. Besok saya pergi ke Nias penginjilan, artinya saya akan berangkat besok tapi saya belum berangkat, saya hanya baru berencana akan berangkat pergi ke Pulau Nias dan ke pulau-pulau yang lain, ke daerah-daerah yang lain. Untuk apa? Untuk melakukan satu visi, untuk melakukan satu misi, yaitu penginjilan. Tapi kita belum ke sana. Sekarang mari kita baca dengan cara berpikir begini Bapak Ibu. Segala sesuatu yang belum kita capai, segala sesuatu yang belum kita sampai ke sana, itu namanya apa? Visi. Itu namanya impian. Kita ingin menuju ke sana, itu namanya visi kita. Kita ingin melakukan pelayanan penginjilan ke sana. Kalau saudara bertanya kepada orang-orang di sekitar saudara, kepada para pendeta kah, gembala kah, atau kepada mentor, Pak, saya punya impian ini Pak, pasti mentor saudara akan berkata, ya kamu harus persiapkan segalanya. Kamu harus siapkan semua apa yang menjadi kebutuhan kamu. Baik sarana, uang, semuanya kamu harus persiapkan sebaik mungkin supaya kamu bisa mencapai apa yang kamu tuju. Supaya tujuanmu itu tercapai, kamu harus bersiapkan semuanya. Atau saudara berkata, Pak atau Bang Pendi, saya ingin menjadi seorang petinju. Maka saya akan berkata kepada saudara, ya kamu olah fisikmu. Kamu harus makan teratur dan olahraga yang benar. Kalau tidak, sekali pukul kamu akan KO. Maka segala sesuatu yang kita belum capai, itu namanya apa? Visi. Itu namanya tujuan. Itu namanya impian setiap kita. Kita ingin kaya kah? Atau kita ingin punya sesuatu kah? Semuanya harus dipikirkan secara matang-matang. Lalu pertanyaannya Bang Pendi, bagaimana kalau ada mentor yang berkata, tidak usah persiapkan apapun, pergi saja. Pasti kita akan berkata, oh itu mentor yang tidak baik. Itu mentor yang kejam. Itu Bang Pendi mentor yang pelit.
Itu Bang Pendi mentor yang kikir. Beranikah saudara berkata, mentor yang kikir setelah membaca ayat berikutnya? Oh, kalau Yesus lain Bang Pendi, mari kita lihat bagaimana pribadi Yesus yang menyuruh pergi murid-muridnya ke suatu tempat di mana Yesus belum ke sana dan muridnya pun belum pernah ke sana, tetapi Yesus mengutus murid ini. Saya akan lanjutkan baca. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat yang ketiga, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bapak Ibu pernah tidak membayangkan setelah saudara membaca firman Tuhan ini, seperti seolah-olah kita berada di posisi itu. Pernahkah kita berpikir, kita berada di bangsa dan negara ini, di mana mayoritas itu bukan kita, tetapi Yesus mengutus kita kemari. Ada apa? Apa tujuan Yesus? Bahkan Yesus berkata di ayat selanjutnya, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Hati-hati ya, kamu itu domba. Tidak ada persiapan apapun. Kamu nanti akan menghadapi serigala-serigala. Kalau saya mengartikan serigala di sini Bapak Ibu, karena saya seorang evangelis, seorang penginjil, hukum penistaan agama. Di bangsa dan negara kita, sedikit-sedikit penistaan, penistaan, penistaan. Nah, Yesus 2020 tahun yang lalu memberitahukan kita yang ada di sini, hati-hati ya. Kamu berada di bangsa yang besar, di mana di bangsa itu bukan kamu mayoritas. Kamu hati-hati, tetapi kamu harus bisa mencapai tujuanmu itu. Bisa mencapai impianmu itu. Artinya Injil harus kamu beritakan, walaupun kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Walaupun hukum penistaan agama mengintai kamu, mencari celah, sedikit salah berbicara Bapak Ibu, sedikit salah melangkah, maka hukum penistaan agama itu akan menerkam kamu. Kamu tidak akan bisa membela diri kamu sendiri. Hati-hati. Hati-hati. Walaupun hati-hati, tetap Bapak Ibu bayangkan, Yesus perintahkan kita untuk pergi memberitakan Injil. Amin. Apakah saudara lakukan? Harus saudara lakukan. Jangan pernah saudara berpikir kita ini minoritas. Jangan pernah saudara berkata, Bang Pendi kita perlu hikmat Bang Pendi. Benar perlu hikmat. Tetapi jangan jadikan hikmat itu untuk kita tidak memberitakan Injil. Ada banyak cara kita memberitakan Injil. Yang pertama sekali, setiap orang pemberita Injil harus menjaga sikap hati dan motivasi dalam pelayanan. Saya Bapak Ibu sering sekali pernah dan sangat sering saya ceritakan bagaimana saya ditolak di sebuah tempat, diusir di warung makan, di warung kopi. Saya pernah diturunkan dari Grab, saya pernah diturunkan dari bis, yang belum pernah diturunkan 3 tempat, pesawat terbang, kereta api, dan kapal laut. Itu yang belum pernah diturunkan. Bulan yang lalu, di sebuah warung kopi, saya diusir oleh sama-sama kita minum kopi. Apa yang saya lakukan? Saya menceritakan man huwa Yasua. Siapa itu Yesus? Siapa itu Isa Al-Masih? Bagaimana Bang Pendi kamu ceritakan? Bukankah di situ semuanya mayoritas? Kamu sendiri. Beranikah kamu? Saya juga tidak berani Bapak Ibu. Tetapi saya punya cara untuk memberitakan Injil, menceritakan siapa Yesus kita kepada mereka. Kenapa Bapak Ibu? Karena pengertian mereka akan Yesus, firman yang nuzul menjadi manusia yang sempurna, itu sama dengan pengertian saya waktu saya belum menjadi orang Kristen. Pengertiannya apa? Yesus tidak mati di salib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Ayat ini sering dibacakan oleh Ustadz Nababan,
Munsir Sitomorang, dan mu'alaf-mu'alaf yang lain. Tetapi mereka tidak pernah membaca ayat di mana pujian tadi. Salamu alayya, salam sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku. Aina wulitu, di mana aku dilahirkan. Wa aina amutu, di mana aku mati. Wa ab'atsu hayyan, dan di mana aku dibangkitkan hidup kembali. Ayat ini tidak pernah dibacakan. Nah, inilah yang saya sampaikan Bapak Ibu, sendiri saya ngomong di warung. Caranya Pak Gembala seperti yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya bunyikan nada dering HP saya. Sekali, dua kali, tiga kali, keempat kali. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang telepon ini? Kok nggak ada nomor tersimpan di HP saya? Lalu saya angkat. Halo? Weh, Pak Idris, apa kabar Pak? Pak Idris, Bapak sakit apa? Oh Tuhan Yesus tolong. Pak Idris, apa? Pak, dengar dulu. Pak Idris datang kepada Yesus. Pak Idris, saya nggak bisa ngomong besar-besar karena di sini. Iya. Pak Idris, Yesus itu bukan Tuhan orang Kristen. Aballahu lihadza dunia, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini Pak. Itu kata Injil. Bapak Ibu, saya ngomong sendiri, saya jawab sendiri. Gila sendiri, jangan ajak orang lain gila. Gila di dalam Tuhan membawa jiwa-jiwa. Artinya apa? Nama Yesus didengar Bapak Ibu. Amin. Nama Yesus didengar, nama yang ajaib. Nama yang mulia, nama yang perkasa. Saya sering sekali, akhirnya ketika saya ceritakan tentang Yesus, saya putar-putar warung kopi itu Bapak Ibu. Saya muter-muter jalan sambil ngomong. Saya putar-putar. Berapa orang yang ada di warung kopi itu, segitulah mereka mendengar firman Tuhan, mendengar nama Yesus. Ingat, ada saja oknum-oknum yang tidak senang dengan nama Yesus. Yesus berkata apa kepada kita? Murid yang 70, kamu kuutus seperti domba di tengah serigala. Hati-hati ya. Tidak ada alat yang bisa kamu belakan dirimu. Tapi kamu punya hikmat yang luar biasa yang aku berikan kepada kamu. Pergunakan hikmat itu Bapak Ibu untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan jadikan hikmat saudara bersembunyi di belakang hikmat itu. Sehingga firman Tuhan, Injil tidak tersampaikan kepada mereka. Ingat Alkitab berkata, dosa mereka, kesalahan mereka, nyawa mereka ditangguhkan atas Bapak Ibu semuanya. Saya tidak, saya beritakan Injil. Kalau saudara beritakan Injil berarti dosa mereka tidak ditangguhkan atas saudara. Bang Pendi, kita kan di sini minoritas. Benar, Tuhan sudah berkata, kamu berada di bangsa yang banyak serigala. Kamu hati-hati ya. Pendi, ceritakan kepada teman-temanmu, kepada orang-orang Kristen, hati-hati. Di situ banyak serigala yang berbulu domba. Hati-hati. Melangkah pelan-pelan, tetapi pasti. Yang paling penting jaga sikap hati dan motivasimu. Bapak Ibu, banyak orang bilang di Padang susah beritakan Injil. Benar, kalau kita tidak mau. Kalau kita mau, tidak ada yang susah. Ini bulan depan saya berangkat lagi ke Pulau Riau Bapak Ibu. Selama seminggu saya di sana. Kita akan beritakan Injil di sana. Bawa dalam doa supaya tempat-tempat mayoritas mereka bisa mengenal Injil. Kita tidak membawa mereka untuk masuk agama Kristen karena agama tidak menyelamatkan umat manusia. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Nah, ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Yesus berkata kepada jemaat di tempat ini, kamu berada di bangsa yang besar, bangsa di mana kamu minoritas. Tetapi saya punya tugas buat kamu, kata Yesus. Tugas di mana kamu harus sampaikan, harus kamu capai, harus kamu beritakan Injil. Hati-hati, banyak serigala. Tidak punya alat. Salah kita bicara Bapak Ibu. Mereka menerkam kita dengan penistaan agama. Saya sampai hari ini mengalami hal itu. Mereka mencari celah di mana kata-kata saya bisa diambil untuk dijadikan, dihubungkan ke penistaan agama.
Maka setiap hari saya melihat di media-media asing Bapak Ibu, artinya di media-media serigala itu, mereka berkata Effendi Usman sudah kena penistaan agama, dia harus hati-hati. Tapi saya tidak pernah mundur selangkah pun. Injil harus kita beritakan. Ya, kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Hati-hati, hati-hati. Jaga lisan kita. Dan yang kedua, saudara juga harus benar-benar menjaga selain lisan itu tulisan. Komentar saudara itu harus benar-benar saudara jaga. Jangan sampai komentar itu juga dijadikan alat untuk menghubungkan dengan hukum penistaan agama. Sekali lagi, sekalipun seperti itu mereka buat kita, Injil tetap kita beritakan. Karena Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Lanjutkan baca. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Bapak Ibu tahu, jangan membawa pundi-pundi. Pundi-pundi itu bukan bahasa Jawa. Pundi mas, bukan. Ya, pundi mas, bukan. Pundi Bang Pendi, bukan itu. Tetapi apa itu pundi-pundi? Kantong, dompet, tas. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa kejam seolah-olah Yesus memerintahkan ke 70 murid ini. Yang pertama diutus ke tengah serigala. Yang kedua, Yesus melarang mereka. Yang kedua Bapak Ibu, tempat yang diutus oleh Yesus itu, murid belum pernah ke sana, Yesus pun belum pernah ke sana. Yang ketiga saudaraku, Yesus berkata kepada murid ini, jangan bawa pundi, jangan bawa dompet, jangan bawa uang. Ini saudara, saya pelajari, saya membaca, orang Israel tidak bisa kalau tidak ada uang. Segala sesuatu harus diukur dengan uang. Maka sama halnya hari-hari ini Bapak Ibu kita. Segala sesuatu tanpa uang, kita seolah-olah tidak bisa lakukan. Harus semuanya dengan uang. Contohnya, misalnya nih, 2 bulan lagi kita merayakan perayaan Natal. Saya percaya, saya sangat yakin, hari-hari ini kita sudah memikirkan uang. Bang Pendi, kami ingin membuat perayaan Natal. Apa yang kita butuhkan? Kita butuh uang yang besar. Kita butuh dana yang besar. Kita buat proposal, kita buat ini, kita buat itu untuk mendatangkan uang. Jadi seolah-olah tanpa uang, kita tidak bisa melakukan apapun. Begitu juga kami para penginjil. Setiap ada panggilan ke daerah, ke gereja, rata-rata yang dipikirkan itu adalah PK. PK-nya berapa? Semuanya diukur dengan uang. Segala sesuatu pasti diukur dengan uang. Padahal 2022 tahun yang lalu Yesus perintahkan jangan bawa pundi-pundi. Jangan bawa uang. Kita hari-hari ini tidak bisa melakukan apapun tanpa uang. Setiap sesuatu kita ingin pergi ke sana, ke suatu tempat, penginjilan, pelayanan, belum pergi, uang sudah dipikirkan duluan. Ini budgetnya berapa Pak? Pak Pendeta, kita mau berangkat ke sana, ada tim yang kita utus. Pak, Bapak ada budget berapa? Oh, ada satu jemaat yang menjawab, saya akan siapkan tiket pulang pergi. Ada yang dari lain, akomodasikan di jalan bagaimana bla bla bla. Semuanya diukur dengan uang Bapak Ibu. Padahal Yesus sudah perintahkan kepada kita, jangan bawa apa? Pundi-pundi, jangan bawa uang. Jangan segala sesuatu kamu ukur dengan uang. Tapi Bang Pendi, tanpa uang tidak bisa melakukan apapun. Siapa bilang? Ini Bapak Ibu. Kita perlu berpikir dengan cara Alkitab. Bisa kok Bapak Ibu. Bisa. Ingat, selama nafas masih ada, selama roh Tuhan masih ada dalam dirimu, selama itu ada daya cipta yang luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu.
Selama roh Tuhan masih ada pada kita, selama kita masih bernafas, dan selama roh Tuhan masih ada pada kita, selama itulah ada daya cipta yang luar biasa, Bapak Ibu. Kita bisa melakukan. Saya banyak sekali bersaksi dengan teman-teman, mengalami mukjizat-mukjizat, mengalami berkat Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah saya bayang-bayangkan, Bapak Ibu. Tetapi sebelum saya mengalami berkat Tuhan, saya duluan mengalami sakitnya minta ampun di saat saya mengikut Tuhan. Sampai saya pernah ambiien, Bapak Ibu, 2 bulan. Keluar darah setiap malam, saya nangis, nangis, dan nangis. Kenapa? Karena waktu saya dididik oleh seorang mentor di Semarang. Ada 5 orang waktu itu yang dididik, Bapak Ibu. Tapi saya dididik dengan cara yang lain daripada 4 orang ini. Saya tidak pernah dikasih uang. Jadi kalau ada berkat sedikit, saya beli sarimi. Sarimi itu saya masak 1 sarimi dari pagi sampai sore, Bapak Ibu. Itu terus saya masak. Sampai akhirnya saya ambien. Tiap malam saya menangis. Saya menangis, saya menangis. Begitu menderitanya, ikut Engkau Tuhan. Berbeda sekali dengan apa yang orang dunia katakan. Ikut Tuhan itu enak. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya bisa melewati semua rintangan, halangan, sakit segala macam saya lewati. Dan hari-hari ini saya menikmati berkat Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Di dalam Injil Yohanes katakan, pada mulanya uang. Benar apa tidak? Salah. Tetapi apa? Pada mulanya firman. Bukan pada mulanya uang. Ah, kan? Pada mulanya firman, bukan pada mulanya uang. Ketika firman, kita memahami firman yang perintahkan kita, maka firman pula yang akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Bahkan dia memberikan kelimpahan kepada saudara dan kepada saya. Dia berikan kelimpahan. Tapi ingat, pada mulanya itu firman, bukan pada mulanya uang. Nah ini, Yesus tahu benar, orang Yahudi tanpa uang tidak mau bekerja. Tanpa uang mereka tidak mau apa-apa. Mereka tidak menyadari siapa yang perintahkan mereka. Tapi bersyukur, 70 murid ini mereka menyadari, Bapak Ibu, yang memerintahkan mereka itu Yesus. Yang memberikan segala-galanya bagi kita. Sama halnya, kalau kita tahu, kita sadar bahwa apa yang kita lakukan adalah pekerjaan Tuhan, jangan pernah khawatir sedikit pun, Bapak Ibu. Sedikit pun jangan pernah khawatir. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Tuhan kau setia. Ini saudara, bukan yang kita butuhkan Tuhan perhitungkan, yang kita perlukan pun Tuhan perhitungkan. Yang paling penting pada mulanya firman. Makanya ayat yang lain berkata, carilah dahulu kerajaan Tuhan. Jangan sampai stop di kerajaan. Sehingga saudara cari kerajaan. Tidak benar. Carilah kerajaan dan kebenaran di dalamnya, maka semua itu akan ditambah-tambahkan. Cari kerajaan harus dengan cara yang benar. Jaga sikap hati dan motivasi kita dalam pelayanan. Ingat, jangan pernah meminta-minta. Saya alami Bapak Ibu, pada mulanya firman, dan ketika Tuhan utus saya lakukan semuanya, dan saya mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saya pindah-pindah tempat sudah berkali-kali Bapak Ibu, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan saya berjalan sendiri. Saya sudah mengalami bagaimana kecelakaan di Tol Cipali, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan saya sendiri. Hancur mobil, tapi badan saya sedikit pun tidak dibiarkan oleh Tuhan hancur. Sampai polisi dan petugas tol Bapak Ibu, cubit-cubitnya wajah saya ini. Seperti anak bayi yang gemes ya, dicubit-cubitnya saya. Mereka tidak percaya kalau saya masih hidup, Pak Gembala. Karena dilihat mobil hancur di Tol Cipali. Tapi saya dan istri, puji Tuhan, selamat. Amin.
Nah, ini saudara harus pikirkan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya, tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Kadang-kadang ketika kita masuk ke sebuah daerah, ketika kita ditolak, kita tidak berani lagi masuk. Kita harus berpikir, kenapa kita ditolak? Apa yang salah pada kita sehingga orang menolak kita? Maka setiap kita harus menjaga sikap hati dan motivasi, jaga kerendahan hati. Ingat kitab Galatia katakan apa? Kalau kita berjalan dengan Yesus, kita punya kasih, kita mengedepankan kasih. Tidak ada hukum yang menentang kasih. Ada orang di Padang, di Minang Bapak Ibu, orang Minang Bapak Ibu. Orang Minang ini begitu benci sekali dengan saya. Ketika saya makan di warung, dia sudah provokasi orang-orang supaya saya harus tidak boleh masuk ke warung itu. Nah, besoknya Bapak Ibu saya dengan teman, saya cari tahu di mana rumah dia tinggal. Akhirnya saudaraku, apa yang saya lakukan? Saya bawa beras, saya bawa gula, saya bawa kopi, teh, berkunjung ke rumah dia. Ketika berkunjung, dia heran sekali, kok saya datang dengan teman. Ketika saya masuk, teman ini, orang Padang ini tidak bicara sepatah kata pun dengan saya. Saya terus bicara, saya juga tidak bicara firman Tuhan dengan dia. Saya tidak cerita tentang Yesus sama dia. Saya hanya cerita bagaimana hidup kita ke depan harus lebih baik daripada hari ini. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Puji Tuhan, seminggu kemudian, dia sudah mulai komunikasi sama saya. 2 bulan lamanya Bapak Ibu, orang itu bertobat terima Yesus. Ada kita injili, saya tidak menginjili. Saya hanya tunjukkan apa yang bisa saya lakukan. Nah, dan puji Tuhan di Padang, dia juga mulai melayani teman-temannya. Dan orang-orang mentawai yang sudah mu'alaf, dia tarik Bapak Ibu untuk berada lagi di dalam kerajaan Tuhan. Menjadi orang Kristen. Yang penting kita harus tahu. Ingat Yesus berkata, kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Harus hati-hati. Jaga sikap hatimu. Jaga adabmu. Jaga sopan santunmu. Jaga akhlakmu. Jangan menghina, jangan mengolok-olok, jangan mencaci maki, jangan mengata-ngatain ini salah, itu salah. Tetapi datang ke situ bagaimana menjadi berkat, bagaimana menjadi terang, dan bagaimana menjadi garam Bapak Ibu. Nah, perhatikan 70 murid ini diutus oleh Tuhan ke sebuah tempat, ke sebuah daerah. Murid belum pernah ke sana, Tuhan Yesus pun belum pernah ke sana. Bahkan di sana Yesus berkata kepada mereka, kamu akan menghadapi serigala-serigala, kamu harus hati-hati. Bahkan tidak cukup di situ, Yesus berkata kepada mereka, tidak boleh bawa apapun. Pertanyaannya, apakah mereka berhasil Bapak Ibu? Berhasil. Mereka berhasil. Kenapa mereka berhasil? Karena mereka paham, mereka tahu yang utus mereka itu adalah Yesus sang pemberi hidup. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk pada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dan langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di Kitabul Hayyah, di buku kehidupan, di dalam kerajaan surga. Mereka pulang senang, bergembira, bersukacita
karena apa yang Yesus perintahkan kepada mereka, sekalipun rintangan mereka lalui Bapak Ibu. Sekalipun di tengah-tengah serigala, mereka tetap datang. Sekalipun tidak dibiayain, tidak dikasih uang, mereka tetap jalankan perintah amanat agung Bapak Ibu. Coba kita tarik ke dalam diri kita. Apakah kita melakukan? Seandainya Yesus perintahkan kepada kita seperti itu, apakah kita melakukan? Atau ketika di tengah jalan, kita mau berangkat ketika Yesus utus, tapi di tengah jalan, kita belok ke warung. Kita tidak sampai ke tujuan. Kenapa? Yang pertama tidak pernah dikasih uang, tidak dikasih uang, dilarang bawa apapun. Yang kedua, di situ banyak serigala. Belum sampai ke sana, Yesus sudah menakut-nakuti mereka. Ada serigala. Tetapi mereka patuh terhadap perintah Yesus dan mereka berhasil Bapak Ibu. Dan ketika mereka berhasil, mereka bersuka cita, mereka berbangga sekali. Yesus ingatkan mereka, jangan kamu berbangga karena apa yang kamu lakukan berhasil. Tetapi berbahagialah karena namamu itu tertulis. Sama dengan hari-hari ini yang kita alami, yang kita lakukan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita tidak melakukan seperti itu. Ada 1, 2 orang, 3 orang kita injili, mereka terima Yesus, bertaubat. Kita berkata kepada orang-orang, 100 orang terima Yesus. 1000 orang dalam sebulan terima Yesus. 2000 orang dalam sebulan terima Yesus. Kalau itu benar memang yang disampaikan, habisnya mereka Bapak Ibu masuk Kristen. Jangan sombong. Karena apa yang kita lakukan itu bukan perintah sembarangan. Itu perintah Tuhan loh. Jangan main-main dengan perintah Tuhan. Jangan apa yang kita tidak alami, kita lakukan. Kita ngomong. Seolah-olah sudah benar sekali. Bahkan dengan itu semua, mencari apalah gitu. Itu tidak boleh. Saya Bapak Ibu setiap hari diingatkan oleh mentor saya, Pendi, jaga sikap hatimu dan jaga motivasimu dalam pelayanan. Kemanapun kamu pergi, dengan siapapun kamu berbicara, jaga sikap hati dan motivasimu dalam pelayanan. Kalau kamu bisa seperti ini, itu bukan karena kamu, tetapi karena Tuhan. Jaga itu. Jaga nama baik saya, nama baik sinode, nama baik gereja, dan yang paling penting jaga nama baik Tuhan. Betapa banyak orang yang jatuh karena kesombongan. Yang dulunya diawali dengan roh, diakhiri dengan kedagingan, akhirnya tidak sanggup, jatuh saudara. Kenapa? Karena sifat sombong. Seperti saya katakan barusan, 2-3 orang bertobat sudah dibilang ratusan orang. Saya Bapak Ibu kadang-kadang iri dengan teman-teman yang bisa membawa jiwa ratusan orang. Saya sudah jalan 7 tahun bertobat Pak Gembala. Baru 7 orang bertobat, terima Yesus melalui pelayanan penginjilan saya. Tapi kalau saudara bertanya sudah berapa orang Bang Pendi injili, ribuan orang sudah saya injili. Tapi yang terima Yesus benar-benar baru 7 orang. Tapi saya bersyukur walaupun 7 orang itu jadi Bapak Ibu. Multiplikasi. Mereka terus melakukan pelayanan dan tidak pernah kita expose. Biarlah Tuhan yang tahu. Tuhan semakin besar, Tuhan semakin dimuliakan, dan biarlah kita semakin tenggelam dengan nama Yesus. Nama Yesus semakin terkenal melalui pelayanan kita. Kita semakin tenggelam dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Ku tetap cinta Yesus selamanya.